Salah satu misteri bencana besar dalam sejarah mungkin telah terpecahkan, yaitu kasus letusan gunung berapi terbesar dalam 3.700 tahun terakhir. Terjadi sekitar hampir 800 tahun yang lalu, letusan ini telah tercatat dan kemudian terlupakan. Dan mungkin juga telah menciptakan sebuah Pompeii dari timur yang mungkin terkubur dan menunggu untuk ditemukan di sebuah pulau di Indonesia. Bukti abu dari letusan yang tersebar hingga kutub selatan maupun kutub utara telah menunjuk kepada gunung berapi Samalas di Pulau Lombok di Indonesia. Tim peneliti yang dipimpin oleh ahli geografi Frank Lawrence dari Universitas Paris kini telah memperkirakan bahwa bencana besar itu terjadi antara Mei dan Oktober tahun 1257. Penemuan ini dipublikasikan dalam Proceedings National Academy of Science. Semenjak glasiologis menemukan bukti-bukti adanya letusan besar 3 dekade lalu, para ahli gunung berapi telah mencari asal letusan di mana-mana, dari gunung berapi Okataina Selandia Baru hingga ke El Saizon, Meksiko. Sebelumnya letusan itu diperkirakan 8 kali lebih besar dari letusan Krakatau tahun 1883 dan 2 kali lebih besar dari letusan Tambora pada tahun 1815. Sampai saat ini kita selalu berpikir bahwa Tambora adalah letusan terbesar sejak 3.700 tahun. Tapi studi ini menunjukkan bahwa peristiwa di tahun 1257 itu bahkan lebih besar dari Tambora. Untuk memecahkan misteri ini, tim multidisiplin ilmu menggabungkan petunjuk-petunjuk yang telah diketahui dengan hasil temuan baru, yaitu uji radiokarbon, kimia ejekta vulkanis, data stratigrafi, dan catatan-catatan sejarah. Letusan ini dikenal oleh banyak disiplin ilmu yang berbeda, banyak peneliti, tetapi masalah utamanya adalah mereka bekerja secara individual. Untuk itulah dibentuk tim yang terdiri dari ahli geologi, geokimia, geografi, sejarawan, ahli uji radiokarbon, dan lain-lain yang kesemuanya dari spesialisasi yang berbeda untuk menggabungkan fakta-fakta. Letusan gunung berapi tersebut melepaskan 40 km kubik puing ke langit hingga setinggi 43 km, menghasilkan hujan abu yang menetap di seluruh dunia. Di dekat gunung itu sendiri, menumpuk endapan tebal yang dikumpulkan oleh tim di lebih dari 130 tempat untuk menghasilkan gambaran stratigrafi dan sedimenteologis dari cara letusan tersebut terjadi. Para ilmuwan mengetahui kapan terjadinya letusan dengan uji radiokarbon dari sampling batang dan cabang-cabang pohon di sepanjang sisi-sisi dari Gunung Samalas dan Rinjani. Data radiokarbon adalah konsisten dengan tanggal letusan abad pertengahan dan tidak menunjukkan sampel lebih muda dari tahun 1257. Penanggalan radiokarbon ini mengesampingkan kemungkinan kandidat lainnya seperti El Saizon dan Okataina yang letusan terjadi di luar waktu tersebut. Dalam peta menunjukkan sebaran pumice, batu vulkanik yang ringan dan berpori sebesar 50 mm hingga sejauh 46 km ke sebelah tenggara dari Fen Sumbawa. Para ilmuwan mengklaim ini menunjukkan besarnya letusan Gunung Samalas. Lebih jauh, 2 dekade lalu telah terungkap adanya sulfat vulkanik dan tepra yang terkunci dalam sampel inti es yang diambil dari Greenland dan Antartika. Itulah bukti kuat atau sidik jari dari letusan tersebut. Karena diketahui dari keduanya bahwa letusan yang terjadi adalah letusan dari gunung berapi tropis. Hal itu mempersempit kandidat lebih lanjut. Gunung Quilotoa, Ekuador tidak menghasilkan kaldera besar saat letusannya terjadi pada sekitar periode waktu yang sama. Dan hanya kaldera besar seperti di Segara Anaklah satu-satunya kandidat. Studi komposisi geokimia dari material vulkanis yang ditemukan di kedua lapisan di Greenland dan Antartika jauh lebih sedikit kesamaannya dengan material vulkanis dari Quilotoa, tapi memiliki kesamaan komposisi yang sangat meyakinkan dengan material vulkanis Gunung Samalas. Dalam peta ini menunjukkan distribusi arus kepadatan piroklastik dari letusan Samalas dan lokasi sampel arang yang digunakan untuk penanggalan radiokarbon. Letusan besar yang terjadi hampir 800 tahun yang lalu mungkin telah membuat Pompeii dari timur menurut para peneliti.
Meskipun letusan itu terjadi di Khatulistiwa, dampaknya terasa dan tercatat di seluruh dunia. Iklim terganggu selama setidaknya 2 tahun setelah letusan. Bukti ini ditemukan dalam studi cincin pohon yang mengungkapkan tingkat abnormal pertumbuhan, model iklim, dan catatan sejarah dari tempat yang jauh seperti Eropa. Sejarah abad pertengahan misalnya, menggambarkan musim panas 1258 sebagai musim dingin, dengan panen yang buruk dan hujan terus-menerus yang memicu banjir yang merusak, dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Namun musim dingin yang terjadi setelah letusan itu dirasakan lebih hangat di Eropa Barat, seperti yang seharusnya terjadi dari sebuah letusan dengan kadar belerang tinggi di daerah tropis. Sebuah catatan sejarah dari Arras, Prancis Utara berbicara tentang musim dingin yang sangat ringan, yang membeku hanya berlangsung selama beberapa hari. Dan bahkan di bulan Januari 1258, violet dapat diamati dan stroberi serta pohon apel telah bermekaran. Di Indonesia, sebuah bencana besar dapat ditemukan pada catatan-catatan yang ditulis pada daun lontar, teks-teks Jawa kuno dari Babat Lombok yang menggambarkan ledakan volkanik besar yang membentuk kaldera di Gunung Samalas di Pulau Lombok. Tulisannya menggambarkan musnahnya ribuan orang karena hujan abu yang mematikan dan aliran piroklastik yang menghancurkan Pamatan, ibu kota kerajaan, dan daerah di sekitarnya. Meskipun catatan-catatan sejarah tersebut tidak menuliskan tanggal yang pasti, tapi mereka menyatakan bahwa bencana itu terjadi sebelum akhir abad ke-13, cocok dengan bukti ilmiah lain yang telah ditemukan dari letusan. Deskripsi sebuah letusan besar sebenarnya sangat jarang, karena letusan seperti itu terjadi hanya sekitar sekali setiap 600 tahun. Ini semacam kronik yang hanya ditulis jika salah satu dari letusan besar terjadi cukup dekat dengan tempat orang yang menulis catatan, tapi tidak sangat dekat dengan letusan yang dapat menghajar mereka itu. Observasi lapangan pada lapisan piroklastik dari Samalas menunjukkan ketebalan maksimum yang diukur melebihi 1 meter, dan kumulatif deposit mencapai hingga 1,60 meter. Dari kasus Samalas, sisa-sisa fisik jauh lebih menggoda daripada teks atau catatan. Kerajaan kuno Pamatan di Lombok mungkin terkubur oleh ledakan yang sangat besar ini dan menunggu untuk ditemukan. Pamatan mungkin akan mirip Pompei dan bisa disebut Pompeinya di Asia Timur. Ini tentu menarik, kadang-kadang efek dari aliran piroklastik dapat relatif lembut, seperti Pompei di mana abu melenyapkan semua orang, tetapi tidak melenyapkan kota. Letusan lainnya seperti bagian dari Gunung St. Helens pada tahun 1980 meratakan seluruh desa, sehingga kadang-kadang piroklastik juga menghancurkan segalanya. Kita benar-benar belum tahu. Secara selintas, urutan berdirinya kerajaan-kerajaan di daerah ini bisa dirunut sebagai berikut, dengan catatan bahwa ini bukan satu-satunya versi yang berkembang. Pada awalnya, kerajaan yang berdiri adalah Laik. Diperkirakan posisinya berada di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Dalam perkembangannya, kemudian terjadi migrasi. Masyarakat Laik berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan di Aikmel, Desa Sembalun sekarang. Lokasi desa ini berdekatan dengan Gunung Samalas, sekitar tahun 1257. Gunung Samalas meletus dahsyat, menghancurkan desa dan kerajaan yang berada di sekitarnya. Para penduduk menyebar menyelamatkan diri ke wilayah aman. Perpindahan tersebut menandai berakhirnya Kerajaan Pamatan. Setelah Pamatan berakhir, muncullah Kerajaan Suwung yang didirikan oleh Batara Indra. Lokasi kerajaan ini terletak di daerah Perigi saat ini. Setelah Kerajaan Suwung berakhir, barulah kemudian muncul Kerajaan Lombok. Seiring perjalanan sejarah, Kerajaan Lombok kemudian mengalami kehancuran akibat serangan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Raden Majapahit, penguasa Kerajaan Lombok, melarikan diri ke dalam hutan. Ketika tentara Majapahit kembali ke Jawa, Raden Majapahit keluar dari hutan dan mendirikan kerajaan baru dengan nama Batu Parang. Dalam perkembangannya, kerajaan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Selaparang. Berkaitan dengan Selaparang, kerajaan ini terbagi dalam 2 periode.
Pertama, periode Hindu yang berlangsung dari abad ke-13 Masehi dan berakhir akibat ekspedisi kerajaan Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Dan kedua, periode Islam berlangsung dari abad ke-16 Masehi dan berakhir pada abad ke-18, yaitu tahun 1740 Masehi. Setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan kerajaan Karangasem, Bali dan Banjargetas. Sebelum abad ke-16, Lombok berada dalam kekuasaan Majapahit. Dengan dikirimkannya Mahapati Gajah Mada ke Lombok pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, Lombok banyak dipengaruhi oleh Jawa Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri, juga dipengaruhi oleh Makassar. Hal ini yang menyebabkan perubahan agama di suku Sasak yang sebelumnya Hindu menjadi Islam. Pada awal abad ke-18 Masehi, Lombok ditaklukkan oleh kerajaan Gel-Gel Bali. Peninggalan Bali yang sangat mudah dilihat adalah banyaknya komunitas Hindu Bali yang mendiami daerah Mataram dan Lombok Barat. Beberapa pura besar juga gampang ditemukan di kedua daerah ini. Lombok berhasil bebas dari pengaruh Gel-Gel setelah terjadinya pengusiran yang dilakukan kerajaan Selaparang, Lombok Timur, dengan dibantu oleh kerajaan yang ada di Sumbawa, pengaruh Makassar. Beberapa prajurit Sumbawa kabarnya banyak yang akhirnya menetap di Lombok Timur. Terbukti dengan adanya beberapa desa di tepi timur laut Lombok Timur yang penduduknya mayoritas berbicara menggunakan bahasa Samawa